kami bertekad untuk mempertahankan Pancasila sampai titik darah yang terakhir. Dan pemirsa, untuk membahas hal ini sudah hadir narasumber kita ada Adian Pitupulu dari TKN Jokowi Maruf Amin. Selamat sore. Selamat malam Bang Adian. Selamat malam. Ada Bang Mustafa Nahrawardaya dari BPN Prabowo Sandiaga. Selamat malam Bang Nahra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pengamat politik Pangi Syarwi Caniago. Selamat malam Bang Pangi. Malam Mbak Nisa. Saya ke Mas Adian dulu. Mas Adian, sama-sama saling klaim menang debat. Kita akui bahwa debat keempat kemarin berlangsung lebih dinamis daripada yang lain. Seperti ada pembabakan layaknya sandiwara. Apa sudah ada janjian sebelumnya atau bagaimana? Itu ya berjalan begitu saja ya, mengalir, tidak ada janjian segala macam kalau saya pikir. Tapi kalau dibilang yang menarik dari debat itu kan kalau kita periksa angka-angka ya, fakta-faktanya seperti apa. Itu yang kemudian harus penting untuk diperiksa oleh semua rakyat yang mengikuti debat itu dan yang berkepentingan terhadap pemilu kan. Karena dari angka-angka itu kita akan bisa mengukur sejauh mana kemudian perhatian itu betul-betul diberikan oleh para calon. Oke, kalau menurut Anda kemarin berdasarkan cek-cek fakta yang dikemukakan Pak Prabowo memang ada benarnya kan? Pertama tentang pertahanan kita, tentang TNI kita, ternyata TNI kita tidak selemah seperti apa yang disampaikan oleh Prabowo kan. Dalam berbagai sumber memang urutan ke-15 di dunia, itu pertama. Terus kedua, besaran anggaran kita dibandingkan dengan Singapura juga berbeda, karena Singapura itu kan dalam APBN-nya itu dia menggabungkan 3 anggaran kementerian kan. Kementerian Dalam Negeri, Luar Negeri, dan Pertahanan gitu loh. Jadi sehingga pertahanan dan internasional itu 3 kementerian, kalau di kita digabungkan dalam satu anggaran. Jadi kalau dipisah lagi tidak sebesar itu anggaran Singapura. Nah, kita kan perlu mencek semua data-data ini kan, biar seluruh perkataan bisa dipertanggungjawabkan. Oke, Bang Nahra, menurut Anda, Pak Prabowo berkali-kali tampil ofensif gitu dengan menyerang bahwa anggaran pertahanan Indonesia ini cukup lemah. Pertahanan Indonesia cukup lemah, militer Indonesia cukup lemah. Namun faktanya Indonesia itu terkuat nomor 1 se-Asia Tenggara dan di peringkat dunia peringkat 15. Ya, tentu yang tahu tentang TNI orang TNI lah. Baik. Kalau kemudian saya orang sipil mau menilai bagaimana kekuatan TNI, saya kayaknya nggak etis gitu. Jadi saya percaya pada Pak Prabowo, bukan berarti Pak Prabowo tidak percaya TNI. Kritik itu berbeda ya, dengan ketidakpercayaan itu berbeda. Kalau kemudian Pak Prabowo mengkritik kekuatan kita, itu kan tujuannya baik, supaya nanti pada anggaran berikutnya itu didukung dengan anggaran yang cukup. Tidak hanya 5% dari anggaran total APBN, tetapi nanti bisa ditingkatkan. Jadi kritikan itu bukan berarti Pak Prabowo tidak percaya TNI. Kalau nggak percaya TNI, ngapain baru sekarang kan? Saya sejak dulu. Artinya ini forum oleh Pak Prabowo dimanfaatkan untuk menguliti kekurangan kita demi untuk kebaikan yang akan datang. Itu untuk khusus untuk soal TNI. Tetapi secara garis besar memang menarik ya diskusi kemarin. Debat kemarin itu karena dari 2 paslon itu seperti ada pertukaran karakter gitu. Kalau sebelumnya Pak Jokowi kan kelihatan emosi gitu. Pak Prabowo yang malah kebalikannya. Sekarang Pak Prabowo bisa tegas, orang mengatakan kok emosi ya, bukan itu tegas. Kemudian Pak Jokowi kembali ke karakternya menjadi adem, santun, wise. Sepertinya ada pertukaran karakter. Nggak tahu ini sebenarnya nggak ada perjanjian sebenarnya. Kemungkinan timnya masing-masing itu mengevaluasi pada debat sebelumnya supaya pada debat berikutnya itu lebih menarik ditonton publik. Jadi karakter Pak Prabowo memang tegas gitu, namanya juga mantan TNI. Jadi yang gitu kemarin pura-pura apa gimana? Bukan pura-pura, artinya kan namanya di debat. Kadang-kadang orang itu ada malu ya. Kelihatan saya menyerang Pak Jokowi kan nggak enak, orang Jawa kan nggak enak kan. Jadi ya sudah, kalau sekarang mungkin nanti debat berikutnya yang kelima nanti mungkin lebih lebih menarik ofensif lagi. Bahkan saya itu menawarkan debat itu nggak perlu diatur-atur begitu. Pak, kalau buruh malah dibebaskan, kan nanti kalau salah satu menjadi presiden, itu kan juga nggak sendirian kerjanya, ada tim di belakangnya kan. Kalau perlu semuanya boleh memakai earpiece, boleh memakai alat bantu, boleh memakai catatan, bebas kali, nggak perlu dikritik. Yang penting tampilan itu menarik, kayak film Hollywood gitu loh. Meskipun salah, ya pembicaraannya banyak data yang salah, tapi menarik bagi publik. Yang penting bisa dipertanggungjawabkan. Jadi menurut Bang Nahra tidak apa-apa gitu ada data salah, sementara Mas Adian bilang asal tidak sengaja. Ini kan persoalannya, ini kan kalau ada kesalahannya repot itu kan, atau tidak tahu sebenarnya tapi dia menyebutkan salah. Asal dia tidak tahu nggak ada masalah. Persoalannya kalau dia tidak tahu nggak mau cari tahu. Saya kan gambarkan, yang penting tontonan itu menarik bagi publik. Ini kan ada di TV, kecuali tidak disyuting oleh TV.
Kalau live di TV, yang penting TV itu puas. Kan nggak enak misalkan satu ketahuan, Pak Prabowo kayak ini pakai tacap nih, Pak Prabowo biar kelihatan ganteng ini dipermak nih. Nah, saya kan nggak enak loh. Yang penting tampilannya itu nanti dapat ke selanjutnya itu enak ditonton publik. Tapi tidak mengabaikan tentang data-data. Maksud saya salah itu kalau nggak sengaja. Tapi tetap harus itu penting karena apa? Masyarakat yang menunggu. Katanya Mas Adian tadi bilang data ditunggu kalau salah pasti dibully. Makanya hati-hati. Oleh karena itu karena netizen sekarang lebih kejam dari betul, siapapun. kalau tahu salah segera diklarifikasi, segera diralat, minta maaf kalau perlu supaya masyarakat itu atau netizen itu tidak membuli berkepanjangan. Wah ini bagus ini lelaki betul, salah minta maaf gitu. Jangan sampai berhari-hari nggak minta maaf tahu itu salah gitu. Oke, Bang Adian, menurut Anda kemarin Jokowi tampil defensif padahal di debat kedua dia tampil lebih defensif daripada kemarin. Kemarin balik lagi seperti ke karakter asalnya tadi kata Bang Nahra. Sementara Prabowo kemarin tampil lebih ofensif gitu. Kalau menurut saya beda ini saja ya misalnya seperti pernyataan Jokowi bahwa kenapa sih Pak Prabowo tidak percaya TNI? Saya saja yang sipil percaya kok. Itu sebenarnya bentuk ofensif dalam bentuk yang lain dengan tata kalimat dan redaksional yang berbeda. Tapi sebenarnya kan dia juga sedang menyampaikan kenapa kemudian yang pernah menjadi anggota TNI tidak percaya pada kekuatan TNI. Kalau kita bicara kekuatan ini kan tidak cuma pada persoalan besaran anggaran. Tapi bagaimana misalnya kemudian bisa dibuktikan bahwa dan anggaran yang ada selama sekian puluh tahun kita sanggup menjaga sekian luas wilayah kita yang berkali-kali lipat seluruh wilayah Singapura, Malaysia dan sebagainya. Nah itu juga salah satu alat ukur kekuatan. Menurut saya salah kalau kita hanya mengukur kekuatan dari besar kecilnya anggaran. Itu pertama. Nah terus kedua, kalau kita lihat dari debat kemarin itu pendekatan Prabowo pada belanja alat pertahanan. Kalau pendekatan Jokowi ke depan, dia coba mau menciptakan industri alat pertahanan. Makanya dia menekankan pada investasi. Kita investasi di industri pertahanan. Artinya suatu ketika nanti kita berharap kita bisa buat panser sendiri. Kita akan buat pesawat tempur sendiri. Kita akan buat senjata-senjata perang sendiri dan sebagainya. Tidak belanja lagi. Itu yang saya lihat perbedaan besar antara yang disampaikan Prabowo dan disampaikan oleh Jokowi kemarin. Itu dia sampaikan kita pendekatannya investasi. Jadi tidak belanja melulu belanja gitu loh. Beli pesawat, beli senjata, beli peluru kendali segala macam. Kita harus mampu produksi itu sendiri. Nah arah kemarinnya begitu. Sementara kemarin yang dikritik Pak Prabowo adalah anggaran belanja yang terlalu rendah gitu. Bukan anggaran belanja, anggaran untuk pertahanan yang terlalu rendah. Iya, tapi kalau dibandingkan dengan Singapura ternyata juga berbeda. Kenapa Singapura itu anggaran dicampurkan dari 3 kementerian kalau versi Indonesianya. Di Singapura digabungkan jadi satu. Artinya tidak rendah-rendah juga. Kekuatan, alat ukur kekuatan adalah sejauh mana tentara sanggup mempertahankan wilayah kita. Dan sampai sekarang kan fine-fine saja sebenarnya Indonesia ini. Oke, baik. Masing-masing kubu saling klaim jagoannya yang menang. Kita akan lihat bagaimana polling di sosial media. Oke, Bang Nahra, kalau menurut polling sosmed, ada yang memenangkan Prabowo, ada yang memenangkan Jokowi. Ya, wajar saja, wajar saja. Kenapa wajar saja? Karena di kedua paslon ini juga tidak mempercayai betul apa polling yang ada di media Kenapa sosial. kebanyakan buzzer? Bukan soal itu. Mereka percaya dua paslon sama saja. Ketika Pak Jokowi kalah, maka pihak Pak Jokowi mengatakan itu kan media sosial, nggak real. Ketika Prabowo kalah juga pihak Prabowo mengatakan cuma presiden di media sosial. Jadi memang seperti itu fenomenanya. Ini kita anggap sebagai aja gambaran-gambaran spontan, snapshot saat itu. Tapi kan persoalannya itu hanya sekedar debat. Nanti kalau kita elaborasi misalkan ya, nanti soal anggaran TNI misalkan. Pak Jokowi mengatakan saya percaya TNI, tapi sekaligus Tuhan memberikan bukti. Di Bintan itu ada drone milik Cina yang menyasar di situ, jatuh di laut, ada di bawah tanah, di bawah laut, yang tertangkap oleh nelayan. Itu barusan ngomong TNI itu kuat, tapi ternyata pada saat yang sama, ternyata negara lain menyusupkan drone-nya ke negara kita nggak tahu. Pak Jokowi mengatakan berkat daripada radar-radar yang dimiliki oleh TNI, oleh Polri ini, kita menjadi kuat. Pada saat sama ternyata drone Cina masuk ke laut kita tidak tahu. Ini maksudnya hal seperti ini jangan lihat snapshot sekarang, tapi ke depan jauh. Pak Prabowo itu berpikirnya jauh karena beliau TNI tahu betul kekuatan kita. Oke, baik. Bang Adian mungkin boleh dijawab soal drone Cina yang tertangkap oleh nelayan. Kalau persoalan memata-mata antara setiap negara biasa-biasa saja.
Kita harus saling tahu kekuatan lawan. Kita juga pasti memiliki mekanisme dan seluruh perangkat untuk kemudian memantau-mantau negara lain. Nah itu tidak sesuatu yang luar biasa. Kita bernegara, dalam bisnis pun ada mata-mata bisnis dan sebagainya. Tapi secara umum pertahanan kita diakui dunia nomor 15 di seluruh dunia, di sekian banyak negara kita ternyata segitu. Artinya tidak bisa kemudian satu peristiwa drone itu merontokkan seluruh alat ukur yang lain, karena alat ukur untuk mengukur kekuatan sebuah militer di sebuah negara itu tidak drone, tapi ada banyak faktor yang lain. Nah, yang berikutnya saya pikir yang menarik itu adalah orientasinya. Kalau kemudian Jokowi 2019 sampai 2024 bagaimana? Dia sampai kemarin, saya mau membangun industri pertahanan. Saya mau kita punya panzer sendiri, tank sendiri, bahkan mungkin kalau saya bisa tambahkan pesawat tempur sendiri, peluru kendali sendiri dan sebagainya. Sehingga orientasinya tidak model Prabowo, belanja alat ini segala macam gitu. Makanya Jokowi sampaikan kemarin, saya mau investasi. Oke, baik, Mas Panggi. Sebentar, tapi catatan masa lalu 2014, janji-janji semacam itu nggak pernah terpenuhi. Kami nggak mau impor, ternyata impor. Jadi sebenarnya janji-janji di Pilpres ini susah kita percaya itu. Soal-soal seperti itu, menolak impor tapi impor. Menolak presiden nanti terulang. Boleh, silakan. Sebenarnya sudah lari dari materi debat. Bukan, ini contoh. Nah, ya, bukan materi debat kita sebenarnya tentang pertahanan, Orangnya tentang ideologi dan sebagainya. Bukan persoalan janji, karena kalau janji kita sampaikan juga bahwa banyak juga yang terrealisasi. Bahwa kemudian program-program kerja itu tidak tercapai sempurna seperti yang disampaikan, dalam semua pemerintah itu terjadi. Yang penting tidak mangkrak pembangunan gedung, tidak mangkrak segala macam. Kebohongan dan tidak tercapai itu dua hal yang tidak sama. Maksud saya jangan kita campur adukan sehingga kemudian rakyat bisa salah menilai mana yang bohong dan mana yang tidak tercapai. Kira-kira seperti itu. Nah, tapi saya pikir kita kembali pada materi debatnya. Jangan keluar dari objektivitas terhadap objek materinya sendiri. Oke. Apa gitu loh. Oke, baik. Saya ke Mas Panggi. Menurut Anda, ada yang mengatakan bahwa Prabowo itu pemimpin ideologis, sementara Jokowi itu lebih menguasai teknis atau pemimpin yang bersifat teknis gitu. Iya Mbak Nisa, kalau saya mencermati ya bahwa dua sosok calon presiden kita adalah punya antitesis ya, Pak Prabowo. Tetapi kalau kita kembali kepada tadi kemampuan masing-masing, Pak Prabowo memang pada berselancar pada narasi. Nah, soal detail teknis misalnya, saya mau 100 hari tarif listrik turun. Siapa yang mampu? Bukan saya yang kerjain ya. Saya narasinya tarif listrik rendah, ya itu kerja Anda, gimana caranya? Karena batu bara kita banyak, mungkin sumber daya alam kita banyak, ya buatlah tarif listrik itu hemat. Dia tidak bicara detail teknis bagaimana tarif listrik itu jadi rendah. Gitu. Nah itu narasi mungkin dicoba dikembangkan Pak Prabowo. Sementara Pak Jokowi memang lebih detail, bahkan data-data di pemerintahan saya pikir dia cukup bagus ya. Menggunakan data dan yang narasi lebih di pemerintahan tentang bagaimana menyelesaikan masalah transparansi. Mana sih yang lebih dimengerti masyarakat? Mas Panggi? Ya kalau menggunakan bahasa kemarin memang Pak Jokowi menyederhanakan misalnya Dilan ya untuk menyasar kaum milenial dan juga Pak Prabowo juga memudahkan dengan bahasa narasi lebih mudah disederhana ditangkap publik, memang narasi yang disederhanakan bahasanya. Nah artinya yang paling mudah ditangkap oleh publik Pak Prabowo sebetulnya karena memang beliau lebih narasi saja. Misalnya berdiri atas kaki sendiri, tidak berdaulat gitu kan. Berdaulat itu kan tidak didetailkan dulu. Ada tapi nggak terlalu didalamkan karena masalah waktu juga mungkin ya. Berdaulat bagaimana keamanan kita rapuh, dia kan jelaskan itu. Nah, pada soal pada segmen pertama saya lihat tentang memang menanggapi apa yang disampaikan oleh Bang Ara tadi. Ada memang ini kembali kepada identitas masing-masing gitu. Dulu debat pertama, debat kedua Mbak Anissa, debat ketiga pun itu memang ada peran aktor yang tertukar. Peran aktor yang tertukar. Jadi agak kalemnya itu Pak Prabowo, tapi ofensifnya Pak Jokowi. Iya, betul. Tetapi belakangan yang debat terakhir saya tidak tahu, mungkin Pak Prabowo sudah membaca momentum. Ini udah di ujung. Beliau membalikkan keadaan, beliau gasnya dari debat pertama, segmen pertama. Dan saya melihat memang ada kelihatan mental Pak Jokowi agak jatuh. Walaupun di segmen kedua agak lebih baik lagi gitu. Tetapi memang ketika beliau marah itu juga, itu kan negatif bagi Pak Prabowo. Tetapi sebetulnya itu kan menonjolkan ketegasan dan keberanian beliau bahwa ini soal kedaulatan dan keamanan. Ini bukan main-main gitu. Nah soal ideologi misalnya, mereka mengklarifikasi keduanya. Itu momen panggung yang sangat mahal dan mewah. Untuk mengklarifikasi di sini saya juga dituduh PKI. Tetapi Pak Jokowi tidak mengklirkan bahwa misalnya lebih detail silsilah keluarganya, gennya, apanya. Sehingga itu menjawab. Ya, tapi kan Pak Jokowi hanya bilang, ya saya dituduh PKI, saya hanya
diam kan begitu. Nah Pak Prabowo saya dituduh akan mengubah Pancasila, akan mengubah ideologi. Saya rahim Nasrani. Dia clearkan di situ. Tidak mudah orang menjelaskan identitas bahwa ibunya Nasrani gitu. Dia jelaskan bagaimana mungkin secara logika saya dari rahim Nasrani. Saya adalah prajurit yang disumpah 100 hari, saya mau mengubah Pancasila gitu. Nah, dia clearkan di situ. Bagaimana kemudian khilafah mau saya itu akan bertentangan dengan saya gitu. Nah, itu dikelirkan. Jadi sebetulnya pada segmen kalau kita lihat zonasinya daripada perang ideologi itu hanya memperkuat, mengklarifikasi. Saya dituduh PKI, saya dituduh pendukung khilafah, membubarkan Pancasila. Sebenarnya Pak Prabowo kalau pertegas lagi, kalau mau pasang Pancasila, besok pagi Republik ini bubar kok. Saya yakin itu Indonesia Timur itu nggak bakal menerima. Karena ketika Ahmad Ramis sama Natsir Sahri berdebat di Piagam Jakarta, pada waktu itu, ya Indonesia Timur kalau dipaksakan negara kita negara agama, ya it's okay Pak. Sorry to say, saya nggak bisa. Nah artinya berdamailah mereka. Akhirnya muncullah kita menjadi negara Pancasila bukan negara agama. Nah bersatulah dari Sabang sampai Merauke. Nah kalau besok jadi Pancasila ya bubar. Sementara narasinya Pak Prabowo mempersatukan bangsa gitu. Okay. Nah itu yang belum clear. Nah segmen pemerintahan Pak Jokowi lebih unggul saya lihat karena memang beliau tahu betul bagaimana membuat pemerintahan itu efektif, efisien, transparansi, tetapi pada saat yang sama mereka saling membuat dialektika tesis antitesis. Oke lah efisiensi, pelayanan bagus, teknologi yang bagus, tetapi sumber daya alam kita yang mengalir begitu cepat keluar ini jadi masalah bagi mereka. Nah kasus Rohingya misalnya, itu Pak Jokowi berhasil mengatakan bahwa secara hubungan internasional kita sudah berbuat dan itu diapresiasi oleh Pak Prabowo. Ya itu kelebihan pemerintah sekarang, saya harus akui, kita angkat topi gitu. Tetapi pada saat yang sama, Pak Prabowo lupa. Berarti sebenarnya sama-sama unggul dong Mas Wangi? Bukan soal unggul, kalau soal Rohingya ini agak beda, hubungan internasional misalnya ya. Iya. Misalnya Pak Prabowo mestinya bilang, kalau memang ini Indonesia, diplomasi kita kelebihannya adalah kita unggul karena umat mayoritas. Nah di ASEAN itu pusatnya di Jakarta, kantor ASEAN. Berarti di Asia Tenggara kita memimpin. Okay. Nah soal HAM ASEAN itu memberikan kewenangan kepada Indonesia untuk menyelesaikan Rohingya. Tapi itu kan kemudian sampai sekarang nggak jelas tindak lanjutnya. Artinya kita sebagai kemampuan, sebagai mayoritas tidak bisa menekan Myanmar gitu lebih dalam. Karena HAM ASEAN itu jelas. Nah tetapi Pak Prabowo tidak melakukan itu. Jadi semestinya kita sebagai mayoritas yang besar ini justru Turki yang lebih berteriak gitu. Nah itu yang peran itu harus dimainkan padahal itu bertentangan dengan amanat konstitusi kita. Jadi ada peran pemerintah yang sebenarnya di soal hubungan internasional yang masih belum maksimal dilakukan oleh. Sudah bagus dilakukan Pak Jokowi. Tapi belum maksimal. Tapi belum maksimal untuk menekan. Bang Adian silakan. Yang mana? Kalau yang soal Rakhine State ya, kemudian. Kalau yang satu persatu dulu. Kalau yang soal tentang PKI dan tentang yang disampaikan Prabowo segala macam, kalau menurut saya nggak tepat ya. Prabowo itu belum menjadi presiden. Dan belum pernah menjadi presiden dan sepertinya tidak akan menjadi presiden. Artinya kalau dia harus tunjukkan bahwa dia kuat dong. Nggak apa-apa curhat, dan tidak perlu penjelasan panjang lebar. Jokowi menjawab apa yang disampaikan oleh Prabowo. Saya juga dituduh tanpa harus menjelaskan apa-apa. Artinya dia cuma menyampaikan keseimbangan posisi saja bahwa yang dituduh tidak cuma Prabowo loh, saya juga loh. Saya dalam kapasitas sebagai presiden saya diperlakukan seperti itu. Apalagi Anda yang belum presiden, lebih wajar. Kita kepala negara, kepala pemerintahan yang harusnya dihormati oleh rakyat sendiri justru diperlakukan seperti itu. Kira-kira begitu. Tanpa harus menjelaskan lebih panjang lebar. Nah menurut saya. Jadi menurut Anda Jokowi itu curhat karena kepancing curhatnya Prabowo gitu? Menyeimbangkan bahwa Prabowo katakan begini, kan Prabowo belum bicara. Saya begini loh, Jokowi bilang saya juga Pak, gitu loh. Artinya bahwa dia cuma menjawab itu tanpa harus menarasikan penjelasan lebih lanjut. Kenapa nggak penting? Ini debat tentang ide, bukan tentang rasa sakit kita dibully orang, kemudian diomongin begini, bukan tentang itu. Jadi menurut saya apa yang dilakukan oleh Jokowi tanpa menjelaskan panjang lebar sudah benar. Dia tidak boleh larut dan rasa dia. Dan tidak boleh kemudian rasa sakitnya itu menjadi milik rakyat. Tidak boleh. Cukup dia sendiri yang terima sebagai seorang pemimpin. Menurut Anda Pak Prabowo melakukan hal itu? Nah kalau dibilang panjang lebar tadi, saya begini begitu, sudahlah. Okay. Ibu saya begini, enggak. Dia harus menjelaskan ketegarannya. Artinya gini, yang saya lihat menarik dari Prabowo, dia kenceng, tapi tidak tegar. Orang tegar tidak akan seperti itu. Rambo Hati Rinto gitu? Kenapa? Rambo Hati Rinto gitu. Nah, bagaimana kombinasinya saya tidak paham itu. Tapi maksudnya gini, kalau tegar ya tegar betulan. Itu loh, saya begini. Tapi tidak perlu bawa ibunya, bawa ini, sudahlah. Oke, Bang Ara silakan. Yang pertama, itu memunculkan persepsi baru tentang Pak Jokowi. Pak Jokowi masih lupa ketika di Jogja mengatakan, saya 4,5 tahun difitnah.
Saya 4 tahun dicaci maki, saya 4 tahun dihina, saya dituduh PKI di Jogja ini akan saya lawan, kata Pak Jokowi. Nah, di sini kemarin berubah. Saya tidak apa-apa, saya tuduh PKI nggak apa-apa, coba perubahannya. Yang mana Pak Jokowi yang betul? Jadi nggak konsisten menurut Anda? Konsisten. Mau melawan atau nggak apa-apa? Mana yang betul? Ini yang menurut saya memunculkan. Padahal waktu itu udah mengklarifikasi. Mengklarifikasi. Panggung itu. Di panggung itu. Artinya ini ada split personality yang perlu dibelah. Pak Jokowi yang mana yang betul? Karena musuh Pak Jokowi menurut saya Pak Jokowi sendiri. Dia tidak bisa mengingat-ingat apa yang pernah diucapkan berapa hari lalu, 1 tahun lalu, 4 tahun setengah lalu, sehingga pada saat ini dia bingung karena kemungkinan ini adalah karena kesalahan masukan yang diberikan oleh timnya. Sehingga timnya pun tidak mempelajari masa lalunya, kemarin berapa hari lalu di Jogja, sehingga mengatakan nanti kalau ditanya tentang tuduhan, bilang aja nggak apa-apa. Padahal itu berlawanan dengan apa yang dikatakan beberapa hari sebelumnya. Yang pertama. Yang kedua, soal Pak Prabowo kenapa tidak mengeluarkan semua potensi untuk menyerang ke tanda petik ya, atau untuk mengelaborasi kemampuan Pak Prabowo saat itu. Nah tentu itu tidak semua akan dikeluarkan sekarang. Jadi kalau harapan Mas Pangi akan, kenapa Prabowo kemarin tidak Tapi udah debat keempat loh Bang Ara. Kenapa? Udah debat keempat. Enggak, masih satu lagi. Tenang saja. Ini kan elaborasi nanti yang jadi presiden ada wakil Tapi presiden. temanya kan berbeda kan? Enggak apa-apa, enggak ada salah. Artinya ini tidak semua bisa diungkapkan kemarin. Tapi dalam debat kemarin, Pak Prabowo nggak pernah menyia-nyiakan waktu. Kalau Pak Jokowi masih ada kan, Pak masih ada waktu, masih dibilangkan enggak. Jadi artinya kemampuan untuk memanfaatkan waktu selama 2 menit oleh Pak Jokowi kadang tidak memanfaatkan sepenuhnya. Saya tidak tahu persoalannya apa. Tapi kalau Pak Prabowo itu memang pengetahuan dari diri sendiri, gairah dari diri sendiri, kemampuan dari pribadi sendiri. Jadi tidak pakai tim gitu Pak Prabowo? Ada tim, tapi dia punya potensi yang dia bisa kembangkan sendiri, sehingga selama waktu 2 menit bahkan dia gunakan lebih sedikit bisa. Tapi Prabowo sesuai pertanyaan, membuat dia sesuai dengan apa yang diucapkan, waktunya masih 1 menit nggak digunakan. Waktu saya pendek sekali kalau waktu saya bicara. Oke, silakan Mas. Ya, apa, biar kita fair juga gitu. Oke, silakan. Nggak, ketika saya lagi bicara tadi sudah langsung dipindahkan pada yang lain. Karena lagi punchline nggak apa-apa, kan rakyat menonton tentang keadilan moderator, tidak apa-apa. Saya percaya bahwa hakim terakhir ada pada rakyat. Gitu. Nah, kalau saya pikir jangan dicampur adukan antara panggung kampanye dan panggung debat kemarin. Itu 2 hal yang berbeda. Itu loh, bagaimana dia berbicara pada masa pemilihnya dan bagaimana kemudian dia berbicara ketika sedang beradu ide dan gagasan. Dia bisa bicara lebih panjang daripada itu. Tapi apa itu perlu? Orang yang diadu gagasan kok di situ. Tapi dalam kampanye beda, dia harus sampaikan pada pendukung-pendukungnya bahwa ini loh situasi dia sekarang. Nah menurut saya ini contoh yang tidak sama. Contohnya juga tidak tepat. Nah yang menarik lagi apa misalnya? Pernyataan Prabowo, saya ini lebih TNI dari TNI, itu membingungkan buat saya. Kenapa Bang bingung? Loh. Dia jadi mendiskreditkan TNI gitu? Bukan, dia menempatkan dirinya di atas institusi TNI gitu loh. Dia tuh person loh. TNI itu tidak person, TNI itu institusi negara. Apa dia katakan saya lebih hebat dari negara? Oke, ada unsur sakit hati dengan TNI? Kenapa? Ada unsur sakit hati dengan saya tidak masuk pada perdebatan duga-duga tentang unsur sakit hati. Tapi sebagai calon pemimpin dia tidak tepat katakan seperti itu. Bagaimanapun juga TNI adalah institusi yang dibuat oleh negara, bisa dikatakan institusi negara. Nggak ada orang yang lebih hebat dari TNI. Secara personal, saya ini lebih dari TNI, itu bahasa apa gitu loh. Itu dia mengangkat dirinya, mungkin dia butuh dukungan. Tapi di sisi lain dia merendahkan TNI sebagai institusi negara. Nah itu tidak bagus. Kedua apa? Dia ofensif, tidak cuma terhadap Jokowi, dia ofensif terhadap audiens. Dengan marah-marah gitu loh. Sementara sebenarnya audiens tertawa tidak pada persoalan lemahnya TNI menurut versi Prabowo, tapi pada pernyataan Prabowo dia tidak tahu dan saya tidak tahu siapa yang bersalah dan bla bla tentang ketidaktahuannya. Itu loh. Nah, kalau yang lain saya pikir gini. Ada 3 atau 4 kali Prabowo katakan Pak Jokowi tidak salah. Pak Jokowi tidak salah, yang salah orang di sekelilingnya, Maknanya apa? Maknanya sepertinya Prabowo sudah kehilangan semangat untuk menjadi calon presiden, menjadi presiden. Kenapa? Tidak mau menunjukkan salah apa-apa pada Jokowi. Yang saya khawatirkan orientasi Prabowo berikutnya berubah, tidak lagi menjadi presiden, tapi menjadi menterinya Jokowi di kemudian hari. Makanya dikritik orang di sekeliling Jokowi. Menteri ini, menteri itu, menteri ini segala macam dengan istilah ABS dan sebagainya. Nah itu menunjukkan bahwa dia sudah galau. Kenapa dia sudah galau? Angka-angka surveinya tidak naik-naik. Itu loh, begitu. Oke, baik. Mas Pangi, menurut Anda seperti apa? Mana yang sebenarnya lebih tampil oke gitu kemarin? Kalau kita lihat memang Prabowo memang sejak awal memang sering miss data gitu. Ya kalau tampil oke, saya lihat ya kalau siapa yang menguasai panggung ya, panggung ini memang seolah-olah diambil oleh Pak Prabowo.
Tetapi secara konten Pak Jokowi juga unggul. Nah, dari soal misalnya panggung depan, Pak Prabowo hampir lupa menjaga emosi, kontrol terhadap memarahin di depan publik. Tentu tidak semua orang mau siap Itu menurut Anda bagus tidak? Publik. Marah di hadapan publik Saya pikir seperti tidak itu? bagus ya, karena setiap orang pasti tidak mau. Karena itu terpancing emosi itu. Mungkin ketika ada ketahanan, keamanan rapuh, ada tertawa, mungkin di depan itu ada elit yang tertawa. Saya mau tahu siapa elitnya, kan begitu. Jadi dia marah. Tetapi kita harus apresiasi juga sama Pak Prabowo. Pak Prabowo itu pertama tidak pernah menyerang secara personal. Itu yang dia ofensif tapi tidak menyerang personal. Yang kedua, kalaupun dia memunculkan istilah-istilah asing atau bahasa-bahasa, dia mempermudah menjelaskan kemudian Mbak Anissa, oh ini maksudnya ini loh. Nah, Pak Jokowi membuat maaf gitu, agak misteri. Misalnya unicorn misalnya dibuat misteri. Dilan kan nggak semua orang paham. Oke, baik Mas Ternyata Adi. digital melayani. Silakan gitu. dijawab. Ya, persoalan istilah tidak mempersulit, tidak memudahkan segala macam. Kenapa? Saya pikir juga audiens juga akan memahami dengan mudah. Kenapa? Ini bukan bahasa-bahasa susah kok yang disampaikan. Ketika Pak Jokowi bilang Dilan, dia menjelaskan digital melayani segala macam. Artinya ada penjelasan, tidak kemudian menyampaikan kata dan tanpa penjelasan. Berarti sama bukan sekali. menguji ya, Bang, ya, bukan Kenapa? untuk mempermalukan, menguji bukan ya. Hanya Yang mana? Yang istilah-istilah, kemarin? istilah yang misalnya Dilan, unicorn, mall atau pelayanan publik. Kalau mall mungkin masih. Kalau kemarin ya enggak dong, Bos. Kenapa? Emang itu istilah yang dibuatnya sendiri, digital melayani, istilahnya Dilan gitu loh. Tidak, bukan istilah resmi seperti unicorn dan sebagainya, itu istilah umum ya. Itu dua hal yang berbeda. Contohnya juga tidak tepat. Istilah Dilan itu istilah yang dibuat oleh Presiden Jokowi sendiri untuk memudahkan digital melayani. Itu tidak ada dalam kamus manapun. Dan dia jelaskan maksud kata Dilan itu apa. Artinya clear, tidak ada persoalan di situ. Nah, yang menarik saya pikir kita perlu bahas itu adalah kenapa sih dia harus marah sama audiens? Lawannya itu bukan rakyat. Lawannya itu bukan audiens. Tidak perlu dia membentak-bentak. Kenapa kalian ketawa? Audiens bebas berekspresi loh. Yang muncul sekarang di sosial media di mana-mana adalah terancamnya kebebasan berekspresi kalau Prabowo menang. Oke, baik. Lara, silakan dijawab. Lucu juga gitu. Memang persepsi orang-orang termasuk anggota DPR tuh kadang lucu. Adabnya rendah sekali. Coba bayangkan. Yang kedua saya dengar nih. Mana mungkin pada Prabowo, kalau Prabowo menang, kemudian terancam kebebasan. Lo belum menang saja sudah dimarahin orang ketawa. Itu kan di debat ya. Kalau kita mau pisahkan antara debat dengan kampanye susah. Pak Prabowo, Pak Jokowi marah-marah di Jogja itu jangan samakan antara kampanye dengan di debat. Kan debat itu bukan kampanye lah, tapi disiarkan publik melalui televisi. Sama, nggak boleh marah di semanapun tempat. Jadi salah kemarin tetap marah? Bukan salah atau benar, tapi kita harus debat konsisten. itu adu gagasan Nanti dulu. gitu loh. Betul. Tapi disiarkan Tapi publik. kalau di kampanye dia berbicara pada pendukungnya, dua hal yang tidak sama. Disiarkan publik. Penyiaran itu dua hal yang berbeda, keluar dari sekali substansinya. kita jadi nggak adil. Oke, silakan saja langsung saja. Oke, Nggak usah jadi menunggu. persepsi terhadap Prabowo itu memang dibuat tidak konsisten masa kampanye ini. Dikatakan kalau Prabowo menang Indonesia jadi Suriah terancam. Pernah. Seperti waktu Anies, kalau nanti Anies jadi gubernur DKI, Jakarta di Suriah. Buktinya sampai sekarang Jakarta, Suriah ya ada di Damaskus sana. Jadi nggak mungkin terjadi. Lalu katakan gini, Prabowo ingin mengubah Pancasila menjadi khilafah. Ini persepsi yang salah. Pendukung Prabowo itu ingin mengganti presiden, bukan mengganti khilafah. Maka persepsinya salah. Dari mana kok bisa salah? Kemungkinan earpiece-nya dua ada di sini. Sehingga ada salah paham. Nah, ini saya sindiran saja. Potong persepsi itu, ya saya nggak enak nyebut cebong ya, tapi pendukung Pak Jokowi itu, coba ya belajarlah supaya tidak selalu di stempel oleh Pak Rocky Gerung menjadi IQ 200 sekolah. Karena apa ya, semakin kesini nggak pandai-pandai membaca persepsi, persepsi aja banyak salahnya gitu. Bang Adian silakan langsung saja. Gitu. Udah mau pemilu masih aja sesat. Oke, Bang Adian silakan. Saya pikir juga tidak tepat ya, pendukung Jokowi itu rakyat. Lalu kemudian menghakimi IQ rakyat itu nggak tepat menurut saya. Ya nggak tepat lah. Kita boleh mungkin masih bisa menilai orang per orang, tapi menilai orang banyak dihakimi IQ-nya nggak bijaksana lah menurut saya gitu loh. Harusnya bahasa seperti itu tidak terlontar ya. Kenapa? Itu mencerminkan bagaimana pandangan kita terhadap orang banyak. Bahwa kemudian kita mungkin tidak suka terhadap pendukung Jokowi dalam banyak hal, di sisi lain tidak suka pada pendukung Prabowo pada sisi yang lain dalam banyak hal, boleh-boleh saja. Ini persoalan bagaimana kemudian kita tidak boleh menghakimi orang.
Oke. Gitu. Saya menilai debatnya Prabowo dalam konteks analisa dan penilaian, tapi tidak menghakimi. Boleh dibantah, boleh. Nah, yang saya sampaikan, bolehlah kemudian dia ofensif atau defensif segala macam pada lawan debatnya. Tapi bukan pada masyarakat ya. Tapi jangan ofensif pada audiens. Oke, Audiens baik. itu punya kewenangan menilai. Dia boleh senyum, dia boleh tepuk tangan, dia boleh ketawa. Nah, bayangkan ketika kemudian Prabowo menjadi presiden. Belum menjadi presiden saja, kebebasan berekspresi yang paling natural, paling alamiah, melekat pada diri semua orang. Apa? Tertawa. Itu tidak boleh. Oke, baik. Kita akan lanjutkan usai jeda berikut, tetap di Special Report.